kasih, selamat sore. Saya perkenalkan diri, saya Christian Mai, salah satu wakil pemuda dari Peron Suwaris, melihat tentang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 tentang pemekaran Kabupaten Peron dan 13 kabupaten lain itu di Provinsi Papua sebelum Papua Barat Mekar itu tahun 2002. Jadi secara de jure, secara aturan hukum di kota Kabupaten Peron diwaris, hanya sampai sejauh ini masih ada di kasus. Sebenarnya ini sudah dari awal-awal, dari bupati sebelumnya harus lakukan amanat undang-undang untuk kantor bupati atau seluruh aktivitas pelayanan pemerintahan harus dilaksanakan di waris. Namun sejauh ini proses ini tidak pernah dilaksanakan sampai dengan bawah kepimpinan Pak Peter dan Bapak Wafir dari visi misi. Kami ingin bersyukur sekali, terima kasih, karena dengan kehadiran kantor bupati ini sama dengan kehadiran pelayanan pembangunan akan mendekat ke masyarakat, terutama masyarakat orang asli Papua. Tapi ini jawaban dari apa yang selama ini masyarakat keluhkan tentang akses transportasi, akses ekonomi, termasuk pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, sehingga kami patut apresiasi kepada Bapak Bupati Peron hari ini, Bapak Peter Kusbager, yang ambil kebijakan langsung untuk menjawab langsung. Ini undang-undang nomor 26 tahun 2002. Di dalam undang-undang itu pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa ibu kota Kabupaten Peron diwaris. Di dalam pasal penjelasannya yang dimaksud dengan waris adalah distrik waris. Jadi artinya sudah selesai. Hanya proses itu yang selama ini tidak ada satu bupati yang berani lakukan itu, sehingga kami lihat ini suatu luar biasa. Terus tahun lalu itu pas tanggal 16 Januari itu ada itu asisten satu, hari ini posisi Bapak Kepala Bapeda dari waktu itu dari DPR yang diwakili oleh Bapak Sauri dengan Bapak Mirto Samo, Pak Yaya Sauri, Ibu Elisiweho. Mereka naik waktu itu pas bertepatan dengan musyawarah kampung. Musyawarah kampung Gempa itu mereka hadir di situ, jadi belum bilang ini kan datang untuk cek kesediaan masyarakat. Masyarakat punya respon, tuh dong bilang tidak usah tanya, langsung kita pergi ke lokasi, untuk tunjukkan bahwa itu kita siap tempat. Terus merujuk dari itu, terakhir kemarin tanggal 7 bulan ini, tanggal 7 Mei, itu pertemuan di Waris juga, di Kampung Kalimo. Itu masyarakat sempat buat surat. Mereka memang tidak ketik dan tulis tangan. Artinya mereka punya kerinduan bahwa kan tunggu kapan. Bahkan ada yang bilang kalau Pak Bupati berkenan itu 17-an, acara 17 Agustus itu langsung dilaksanakan di sana. Hanya tapi kalau 17 Agustus ini agenda nasional, nanti kita sesuaikan dengan Pak Bupati dunia ini. Jadi kenapa hari ini saya harus bicara? Karena ada sejumlah pihak yang
mengatakan bahwa sudah tidak usah diwaris. Padahal ini sebenarnya peluang. Bahkan ada juga yang lihat ini dari sudut pandang politik. Padahal ini bukan politik, ini perintah undang-undang. Sehingga saya selaku tokoh pemuda intelektual dari Keron Khusus dari Distrik Waris, kami merasa bersyukur dengan kebijakan Pak Bupati untuk berani kasih pindah kantor bupati sesuai dengan undang-undang itu. Dan ini bukan Pak Bupati baru bicara. 12 tahun yang lalu Pak Bupati sudah pernah bicara bahwa pembangunan yang waktu itu kantor otonom sekarang itu kan wacana mau bangun kantor bupati. Pak Bupati waktu itu belum menjadi bupati saja sudah bicara 12 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2009. Wah, RT RW dengan RT RK itu bertentangan dengan undang-undang. Karena waktu itu kan sempat dibangun di titik nol. Titik nol ini posisi di Kampung Molof Distrik Cenggi. Distrik Cenggi secara otomatis bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Jadi mewakili keluarga masyarakat di Waris, khususnya Kampung Bompai, Kalimo, yang punya kerinduan, dan bukan saja Kalimo dengan Bompai tapi seluruh, bahkan ini juga sampai ke Senggi, ke Kesnar, ke Toe. Ketika Waris ini menjadi titik sentral sebenarnya. Dia bisa jalan ke timur, ke selatan, bahkan ke utara sini, ke Manem. Kali ini kami mendukung kebijakan Pak Bupati untuk melaksanakan pembangunan kantor bupati di Distrik Waris.